Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung YouTuber tertua di semesta. Saya mau bicara soal PKS ya, Partai Keadilan Sejahtera, yang sudah mengecewakan saya sebagai pendukung Anies. Meskipun saya nggak kenal Anies, tapi saya mengenal narasi-narasi Anies tentang keadilan, kesetaraan, pembelaan terhadap rakyat kecil, pembelaan terhadap orang lemah. Dan saya ingat, kalau saya ingat Anies Baswedan, saya ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah bersabda, la tunsurunna bidu'afaikum, kamu pasti menang, kamu pasti sukses, disukseskan oleh Allah bidu'afaikum, karena kamu berorientasi membela orang-orang lemah, bidu'afaikum, di antara kalian. Dan itu yang ditunjukkan oleh Anies Baswedan ya, selama 5 tahun sebagai gubernur daerah khusus ibu kota Jakarta. Dia menyantuni, memberikan 600.000 kalau tidak salah sebulan ya, untuk lansia yang tidak berpelindung di hari tua. Dan juga kemudian dia membiayai sampai 7-9 juta mahasiswa selama sampai lulus ya, 1 semester itu. Ada 15.000 kalau nggak salah, itu dipotong. Mahasiswa itu tinggal 7.000 di zaman PLT Gubernur Budi itu PLT ya. Jadi banyak yang putus kuliah tuh kalau begitu caranya. Kata Anies, negara itu jangan pelit sama rakyatnya. Duit banyak itu, apa namanya, duit itu kan banyak di DKI itu. Harusnya dibanyakin tuh beasiswa untuk mahasiswa, ya kan, malah dipotong gitu. Dan PKS diem aja tuh, nggak ada suaranya melihat kiprah dari Budi siapa, PLT Budi itu, Budi Heru ya. Ya mungkin dia berjuang juga di DPRD, tapi nggak ada tuh, saya lihat di medsos. Coba kasih tahu informasinya kalau ada ya, kirim ke WA saya 08 12 12 00 6145. Oh ya, ini dalam rangka ini ya, saya bikin podcast bukan podcast, refleksi ya, apa ya, omongan tentang Anies itu dalam rangka bikin buku ya, buku biografi politik atau biografi intelektual tentang Anies ya. Ya saya merasa bisa sedikit ya, karena dulu punya pengalaman dulu 20 tahun yang lalu lah ya. Waktu saya masih muda, saya pernah bikin itu biografi politik Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra waktu dia jadi menteri di zaman Gus Dur itu. 200 halaman dicetak 3.000 sendirian nulisnya selama 2 bulan atau berapa ya, siang malam ya kan. Dan itu sudah di launching di depan undangan, 400 undangan termasuk negara-negara sahabat di aula di Perpustakaan Nasional di Jalan Salemba Raya 18A dulu, hari Senin tuh, tanggal 20 April kalau nggak salah, tahun 2000 berapa ya, 2002 apa 2002 kalau nggak salah, malam Senin, malam Selasa apa malam Senin gitu ya. Ya saya hadir, naik ke panggung, bukan mendampingi ya, sebagai penulis buku. Terlalu banyak orang yang pengen naik panggung ya. Padahal kagak nulis buku, semua pengen naik panggung. Penulisnya ya malah tenggelam ya di antara mereka, di antara kerumunan itu. Ya maklum, orang sering pengen masuk panggung sejarah, meskipun kontribusinya terhadap bangsa ini nggak ada, kecuali nampang aja ya kan. Nah, kita menyesalkan langkah PKS kemarin ya, ketika track record Anies Baswedan begitu nyata, dan kemudian ada aspirasi dari masyarakat Jakarta supaya Anies itu menjadi bakal calon gubernur daerah
khusus Jakarta periode kedua itu tidak didukung oleh PKS ya. Menjelang detik-detik pendaftaran di KPU sampai jam berapa itu jam 23.59 itu nggak didukung, malah dia nyalonkan siapa itu, mendukung Ridwan Kamil dan Suswono. Ridwan Kamil itu bagian dari oligarki ya, dari Koalisi Indonesia Maju kan, temannya oligarki kan. Ada Prabowo di situ kan, Prabowo yang biayai Partai Gerindra siapa? Kan Hasim Joyo Hadikusumo kan. Ya kan mereka punya teman-teman oligarki. Tanah-tanah di mana, di KN kan salah satunya punya Prabowo atau punya Joyo Hadikusumo. Konon kalau saya baca di ini ya, di narasi Najwa Shihab itu, di podcast, di videonya newsroom apa gitu. Salah satunya juga ada pemiliknya Yusril sama Hendra. Itu mereka satu ini, dan banyak nama-nama itu ada, nanti dibuka lagi ya. Nah, lu PKS kok gabung ke situ sih? Padahal Mahkamah Konstitusi sudah menurunkan ambang batas kan, sampai 7,5%, nggak perlu lagi 25% suara ya di DKI atau suara nasional, mereka nggak perlu lagi 22 kursi ya kan, cukup itu. Kalau dia balik badan lagi dukung Anies seperti semula, dia kan menyalonkan Anies dengan Sohibul Iman, terus alasannya ditinggal alasannya Anies sampai tanggal 4 Agustus nggak berhasil mendatangkan 4 kursi tambahan sampai 22. PKS kan kursinya paling banyak di DKI, di DPRD sampai 18 ya, tapi ambang batas untuk mencalonkan kepala daerah atau bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur minimal syaratnya 22 kursi kan. PKS hanya 18 kursi dan Anies diminta untuk nambahin 4 kursi. Tapi tiba-tiba kata Anies ini, kira-kira begitulah dalam voice note-nya yang terkenal, yang viral itu, nggak ada pembicaraan tenggat waktu, batas deadline sampai 4 Agustus ya. Kalau bahasa saya sih itu memang dibikin-bikin aja sama orang-orang PKS tuh, supaya dia punya alasan ya kan, bahwa Anies tidak berhasil sampai tanggal 4 Agustus setelah dikasih waktu sebulan setelah deklarasi aman Anies dan Sohibul Iman, sehingga mereka melakukan satu komunikasi baru, cara-cara baru, dan akhirnya semua orang tahu dia bergabung pada Koalisi Indonesia Maju dan mendukung Ridwan Kamil dan Suswono sebagai calon wakil gubernur dari Ridwan Kamil, dan tentu didukung oleh Koalisi Indonesia Maju loh. Piye toh? Ya kan? Kalau Nasdem bergabung ke KIM itu kita paham ya, dan juga PKB-nya Caimin bergabung ke KIM Plus paham. Tapi kalau PKS bergabung ke KIM Plus saya tidak paham. Pertama, DNA dari Partai Keadilan Sejahtera adalah dia kritis ya terhadap kekuasaan. 10 tahun dia menjadi partai oposisi bersama Demokrat kan, yang akhirnya Demokrat nggak tahan juga itu, gara-gara AHY anaknya itu nggak diambil Anies sebagai bakal calon gubernur DKI karena manuver dari Surya Paloh yang memasangkan langsung melakukan fait accompli, memasangkan Anies dan Caimin ya. Dan kita jangan lupa Nasdem Surya Paloh itu juga pemain politik kawakan, dia sengaja fait accompli Anies Baswedan ya, dan Caimin itu 2019 dia sudah punya ambisi untuk jadi calon wakil presiden Jokowi 2019. Spanduknya gede bener, saya lihat kalau kita naik angkot dari Parung ke Depok 03 biru itu, Parung Depok itu di pertigaan Parung Bingung, kalau sebelah ke kiri itu ke Cinere, itu kalau ke kanan ke Depok itu ada di depan toko material itu gede ada Caimin presiden ya kan. Waktu itu saya lihat calon presiden RI
2019 2024 kalau nggak salah. Jadi itu Caimin fotonya. Dia juga melakukan veta kompli ke masyarakat supaya nerima. Dia mendeklarasikan diri nggak usah berkonsultasi dengan siapa saja. Pokoknya pasang aja kan. Spanduk segede gajah itu. Nah, jadi kalau Nasdem itu bergabung, ya kan, dengan Kim, padahal Nasdem itu yang pertama kali mendeklarasikan Anies menjadi calon maju untuk jadi gubernur DKI dengan syarat wakil gubernurnya diserahkan ke Anies. Satu. Dan yang kedua, syarat yang kedua kata Surya Paloh yang berewokan itu itu wakil calon gubernur DKI itu harus bukan dari Nasdem. Itu juga aneh itu, tanpa ada penjelasan tapi ya. Nah, tapi tiba-tiba dia satu saat dia berbalik bahwa Anies itu tidak akan sulit untuk maju menjadi calon gubernur. Coba bagaimana itu lidahnya Surya Paloh. Tadinya dia mendukung Anies ya, dan menyerahkan wakil gubernurnya ke Anies, dan syarat yang berikutnya asal jangan wakil gubernur DKI itu jangan dari Nasdem. Kan itu jejak digital itu ya. Tapi tiba-tiba dia tarik dukungan itu ya, dan PKB terus kita paham karena PKB dan Nasdem itu adalah DNA-nya adalah selalu melekat pada kekuasaan. Kan dia masuk koalisi besar Jokowi dari 2019 sampai 2024 kan. Karena hanya ada interupsi sedikit waktu Pilpres, mereka gabung ke koalisi perubahan Anies, yaitu bersama PKS, Nasdem dan PKB. Nah, sekarang kok tiba-tiba PKS ikut-ikut Nasdem, ikut-ikut PKB. Mungkin alasan yang pertama kita juga sudah curiga, alasannya tanggal 4 Agustus Anies tidak berhasil menambah 4 kursi tambahan sampai bisa mencalonkan diri di KPU DKI ya. Tapi kan kemudian ada keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 yang ambang batas untuk pendaftaran itu diturunkan, dan itu membuka peluang kan untuk PDIP yang kursinya itu 15. Memang dia nggak bisa nyalonkan sendiri, tapi dengan peraturan Mahkamah Konstitusi dia akhirnya mencalonkan sendiri tanpa ada gabungan dengan partai politik yang lain karena memenuhi syarat dengan peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru. PDIP kursinya 15 sementara PKS 18. Logikanya kan 18 lebih banyak dari 15. Harusnya kan dia bisa mencalonkan Anies Baswedan dengan Sohibul Iman atau Anies Baswedan dan Suswono. Kenapa dia malah justru meninggalkan orang yang menarasikan keadilan dan membuktikan keputusan-keputusan politiknya sebagai gubernur itu bisa tegak untuk semua kelompok Tamil, kelompok Buddha, kelompok Hindu, ya, kelompok Islam dan Nasrani. Itu diperlukan setara oleh Anies Baswedan, dan orang di dalam warga DKI memiliki kesempatan yang sama untuk maju berkembang ya kan, karena keputusan-keputusan politik yang berbasiskan keadilan dan kesetaraan kan gitu. Orang-orang Tamil itu dia mengakui dengan penuh keharuan di depan media, baru di zaman Gubernur Anies Baswedan katanya kita diperhatikan, diberikan tempat ibadah. Selama gubernur di DKI itu kita nggak diperhatikan, itu satu. Terus orang Buddha juga mengakui ya kan keputusan politik Anies yang adil, karena di zaman Anies lah ya orang Buddha dibuatkan krematorium, tempat pembakaran jenazah itu yang bagus, yang berkualitas tinggi oleh pemerintah Pemprov DKI dengan gubernurnya Anies Baswedan, kelompok Buddha itu. Terus marbot masjid itu dikasih duit guru-guru ngaji sama marbot masjid, tukang azan dan lain-lainnya. Terus yang gerbang pecinan yang dihancurkan oleh Jepang di Pasar Baru itu dibangun oleh Anies, itu kebanggaan orang Cina yang selama beberapa gubernur tidak diperhatikan oleh gubernur kecuali oleh Anies Baswedan. Dibuatkan gapura pecinan kota gapura Cina yang dihancurkan Jepang itu, dan itu merasa orang-orang Tionghoa
orang Tamil, kelompok Nasrani, Katolik, semua diperlakukan dengan adil dan setara oleh Gubernur Anies Baswedan yang nyata pekerjaannya itu mencerminkan, merefleksikan keadilan untuk semua. Lah, orang kayak gini yang punya prestasi bagus dan memperlakukan orang dengan setara dengan nilai-nilai keadilan kok ditinggalkan oleh PKS. Tentu saya bisa menduga, ada orang menduga, oh karena dia akan dapat tawaran menteri, kursi menteri kalau dia dukung calon dari Koalisi Indonesia Maju, Kim Plus itu. Siapa? Ya barangkali dijanjikan apa? Kursi menteri. Tapi dibantah kan oleh petinggi PKS. Ya bantah boleh saja, tapi kan kita nggak tahu aslinya. Hah? Apakah ucapan politis itu harus kita percaya sepenuhnya? Kita harus menganggap ucapan politis itu bohong sampai dia bisa membuktikan dalam kenyataan, kan gitu. Dan sudah 5 tahun terakhir kita hidup dalam kebohongan, kan, yang dicontohkan oleh para pemimpin-pemimpin di atas kita ya. Kita percaya dengan ucapan begitu saja bahwa kita bergabung dengan Kim bukan karena uang, bukan karena menteri. Tetapi ada isu kan, asal gabung, asal jangan dukung Anies. PKS itu kalau meninggalkan Anies nanti dapat biaya kampanye, gitu. Biaya kampanye selama kampanye Pilpres diganti. Nah, lumayan kan, berapa triliun tuh? Mungkin 2 triliun, 3 triliun, saya nggak tahu. Saya mengacu pada biaya kampanye Sandiaga Uno yang sudah habis sampai 2-3 triliun saat dia mendampingi Prabowo melawan Jokowi tahun 2019 kan, gitu ya. Terus ada jaminan jadi wakil gubernur, ya kan? Nah, makanya mengajukan Suswono. Lah kalau cuman itu, ya memang pihak Anies tidak menjanjikan penggantian uang kampanye, ya duitnya juga dari mana? Orang Anies itu kan orang miskin dari segi ini ya, dari segi apa? Kemiskin itu yang saya maksud bukan menurut data World Bank ya. Orang yang miskin di Indonesia itu hampir 50% kalau dia mendapatkan penghasilan $3 sehari menurut World Bank untuk ukuran seluruh dunia. $3 sehari itu berarti kalau penghasilannya sekitar 50.000, maka itu orang miskin ya. Penghasilannya harian ya. Dan itu menurut ukuran World Bank kita yang penghasilannya $3 itu sekitar 50% ya. Banyak, sampai 100 juta orang miskin di Indonesia. Siapa bilang kepemimpinan rejim kemarin itu membuat kita sejahtera? Tidak, pekerjaan susah, ya kan? Rakyat miskin, karena kemiskinan nggak turun, ya malah naik ya. PHK malah banyak tuh, lihat aja di medsos, di mana online, baca sendiri. Tutup pabrik ditutup, relokasi ke tempat UMR yang rendah itu. Jadi kita nggak sejahtera itu 10 tahun di bawah pemerintahan rejim Jokowi itu. Ini sorry to say nih, kita terus terang aja karena berdasarkan data ya kan. Ya lihat aja musuh-musuh dari lawan pemerintah itu harus diperhatikan. Itu mereka yang berkata jujur, seperti Ihsanuddin Nursi, seperti Faisal Basri, seperti Rizal Ramli kalau masih hidup. Itu orang-orang yang jujur melihat keadaan. Bukan mereka, bukan intelektual tukang, bukan intelektual penjilat ya, sebagaimana yang berkerumun di istana Belanda itu loh. Istana kolonial Merdeka Medan Utara. Ya kan? Nah, kenapa itu kita mempertanyakan PKS itu kok aneh meninggalkan nilai keadilan yang sudah terbukti dilaksanakan oleh Anies Baswedan waktu jadi gubernur. Kok malah dukung Ridwan Kamil yang nggak pernah bicara keadilan, kesetaraan, kecuali dia dikenal sebagai ahli tata kota dan bikin masjid sono sini. Karena dia arsitek ya, duitnya juga bukan duit dia kan, duit APBD Jabar kan, ya. Emangnya dia cukup kaya. Nah, Anies itu tidak kaya dalam pengertian dibandingkan politisi-politisi yang lain yang uangnya itu sampai miliaran, triliunan. Malah Prabowo itu kekayaannya sampai berapa itu? 3 triliun apa? Belum
adiknya si Joyo Hadikusumo itu Hashim itu, karena yang membiayai Gerindra itu kan Hashim dan kawan-kawan Hashim tuh ya pikirin sendiri. Kawan-kawannya Hashim, pengusaha-pengusaha itu nggak usah disebut naga 9 naga, jangan, nggak usah disebut para oligarki, teman-temannya Hashim, nggak usah. Saya nggak ngomong gitu, jangan. Tapi saya nyarankan jangan ngomong gitu itu. Ya kan? Jadi yang kita persoalkan ya ini loh, siapa PKS itu gimana sih pikirannya, gimana sih analisisnya, istikharahnya tuh kan. Doa istikharah ada yang khususnya, kata Umar bin Khattab, kalau mau ngambil keputusan dan istikharah dulu, bukan hanya persoalan jodoh kan. Persoalan istikharah itu persoalan ngambil keputusan untuk hal-hal yang mubah, yang doanya khusus, Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlikal azim, yang gitu loh. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal ini kan pilih Anies khairul fi dini wa ma'ashi wa akibati amri wa yassirhu li, misalnya gitu. Waqdurhu li wa yassirhu li wa in kunta ta'lamu anna hadzal amr milih amri syarrul li wa ma'ashi wa aqibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu, kan waqdur lil khaira min haitsu kana summa raddini bih. Bisa aku. Jadi Majelis Syuro itu sudah pada sholat istikharah belum waktu meninggalkan Anies dan memilih Ridwan Kamil. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal kam, milih Ridwan Kamil khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fasrif waqdur huli wa yassir huli wa in kunta ta'lamu anna hadzal Ridwan Kamil wa suswono syarrul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fasrifhu anhi atau fasrifhu anhuma wasrifni anhuma wasrif huma anni, misalnya gitu ya kan. Sudah belum istikharah seperti itu? Wahai Hidayatul Wahid, wahai Ustadz Ahmad Syaihu, pada sudah sholat istikharah belum meninggalkan Anies dan memilih Ridwan Kamil untuk urusan kiadah kepemimpinan yang penting ini? Ya kan, apakah Ridwan Kamil bisa berbuat adil kalau Anies sudah terbukti keadilannya kan? Ada 7 kelompok manusia, kata Rasulullah, yang nanti dapat perlindungan Allah ketika nggak ada perlindungan di akhirat itu kecuali perlindungan Allah. Salah satunya itu adalah imamun adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Harusnya kan ambil Anies Baswedan. Padahal secara konstitusi kan sudah dibuka jalannya oleh Mahkamah Konstitusi nomor 60 yang muncul hari Senin atau hari Selasa itu kan. Ya, kok nggak diambil, nggak dipertahankan, nggak kembali, malah mau diambil oleh PDIP yang ideologinya coraknya berbeda dengan PKS kan, nilai-nilainya. Dan PDIP juga harusnya deklarasi Anies dengan Rano Karno jam 1. Tapi menurut bocor Halus Tempo kan diintervensi dari istana. Kalau sampai dideklarasikan PDIP mendeklarasikan Anies, akan keluar sprindik kan untuk beberapa tokoh atau salah satu tokoh PDIP. PDIP ditekan, diintimidasi seperti itu, nggak jadi tuh. Ya kan? Nyalonkan siapa? Nyalonkan Anies dan Rano Karno, sehingga mereka bermain safe. Orang istana yang dicalonkan yaitu Pramono Anum dan Rano Karno. Tuh, coba kenapa momentum itu tidak direbut oleh Anies Baswedan dengan risiko? Kan ini sebuah perjuangan. Kok nggak berani ngambil risiko dengan mendukung Anies Baswedan? Nggak ada zero risk dalam hidup, nggak ada risiko 0 dalam perjuangan kan? Kok pengen jadi safety player, pemain yang aman dengan menggabung kepada koalisi oligarki, gitu. Koalisi yang dulu dipersoalkan oleh PKS sendiri karena
hasil-hasil pemilu penuh dengan kecurangan, kok sekarang bergabung dengan rejim yang diduga curang waktu itu kan? Ya. Kan memang kecurangan itu terjadi, harus diperbaiki, meskipun kata Mahkamah Konstitusi tidak cukup bukti untuk mendiskualifikasi 02 kan gitu ya. Ya meskipun saya tukang bubur, saya kan ngikuti perkembangan. Karena apa? Ini negeri-negeri kita, kata Rasulullah, siapa yang tidak mengurus urusan umat, falaisa minni atau falaisa minna kan gitu. Ya. Hindarkan kesalahan besar, yaitu kesalahan tidak berbuat apa-apa menurut Perdana Menteri NKRI yang pertama Muhammad Nasir dalam bukunya Kapita Selecta Jilid 2, tulisan kumpulan-kumpulan tulisan dari Muhammad Nasir. Hindarkan kesalahan besar, yaitu kesalahan tidak berbuat apa-apa. Dan saya ingin berbuat apa-apa dengan cara ngomong begini. Saya belum sarapan, udah gitu aja ya. Dan kita jangan lupa ojo lari rek, ya kan? Sejarah politik Indonesia modern selalu ditulis oleh para pengkhianat ya. Pengkhianat karena mengkhianati nilai-nilai dan meninggalkan orang-orang yang secara track record itu bagus untuk apa? Untuk mengikuti gelombang syahwat politik yang penuh dengan tipuan ya, penuh dengan bayang-bayang, penuh dengan ketidakpastian yang ditampilkan oleh RK misalnya. Kita sayangkan langkah-langkah blunder dari PKS Partai Keadilan Sejahtera. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Maka saya nggak banyak nasi, makanan orang tua lansia umur 63. Kemarin saya baru ulang tahun 29 Agustus saat Anies itu gagal. Ya. Tidak bisa mendaftar ke KPU, batasnya 29 Agustus kan. Saat saya ulang tahun yang ke-63. Kegagalan Anies Baswedan membuka jalan untuk apa? Untuk bikin partai baru. Nggak cukup momentum kata Anies Baswedan, tapi perlu dipersiapkan dengan matang, nggak ngikuti euforia. Kegagalan Anies Baswedan untuk nyakup itu makin memperkuat ya tekad saya untuk bikin biografi Anies Baswedan, tapi tidak setebal biografi politik Yusril Iza Mahendra sampai 200 halaman. Kita bikin biografi yang tipis-tipis, buku tumbuh mungkin sampai 20 biji ya. Saya jual untuk ya, samping jualan bubur ayam tiap pagi jam 6 sampai jam 9 itu saya mau jualan buku tentang gagasan-gagasan Anies Baswedan. Tapi bukunya mungkin 180 halaman ya. Nanti buku Anies Baswedan yang judul buku pertamanya itu dari 20 buku itu judul pertamanya Anies menangis di depan Najwa Shihab. Ada bonusnya yaitu buku Prabowo yang dulu saya bikin tahun 2019. Prabowo mencoba tidak menyerah. Bonus itu nggak dijual, yang dijual punya Anies. Mungkin 100.000 ya harganya. Kalau mau pesan silakan pesan buku Anies, harganya 100.000. Bukunya tipis ya. Pesan ke WA sekarang 0812 1200 6145. Bisa pesan 100, bisa pesan 200 ya. Mau ongkos kirim kalau yang dari Indonesia Timur. Udah mau cetak, tapi ongkos cetaknya belum ada, jadi dijual dulu.
Gak banyak, ongkos jahitnya cuma 10 juta. Ya 10 juta 1000 kalau laku 10 juta itu kalau 100.000 berarti kalau laku 100 ya 10 juta sih. Tapi kalau mau ada dana hibah atau apa mau infak 10 juta saya terima loh. Saya terima untuk nyetak bukunya Anis ya, buku tipis ya, buku pertama, nanti dari buku penjualan buku pertama bikin buku yang kedua, ketiga berikutnya. Jadi sekarang kalau mau infak 10 juta langsung aja, atau 15 juta nggak apa-apa. Soalnya dana perjuangan untuk mengawetkan pikiran-pikiran Anis selama 5 tahun ya. Bukunya 20 biji kita bikin selama 5 tahun ya. Kalau kurang ya kita tambah 30 buku ya. Tipis paling 80 halaman. Sorry sambil makan, jangan terus dikomentari. Makan dulu baru ngomong, nggak sopan, jangan begitulah ya kan. Udah kayak saya ini harus disayang, jangan dimarahin karena masih bisa ngomong. Coba cari di Indonesia ini tukang bubur ayam yang bisa ngomong politik. Coba cari tukang bubur ayam bisa nulis buku. Cari, ada nggak? Yang di Selapan ini insya Allah ya enggak. Video saya di Pesanan Jalal ini udah 15.000 selama 5 tahun. 15.000 12.000, padahal 6 tahun jadi YouTuber itu dari 2012 sampai 2018 itu 200 videonya. Sekarang 5 tahun terakhir 1 tahun 2.000 targetnya tercapai itu Januari 2024 kemarin 10.000, sekarang udah 12.000. Ada nggak? Nggak ada tukang bubur yang bisa jadi YouTuber yang sangat produktif. Semuanya itu hadza min fadli rabbi. Semua itu karunia dari Allah. Hadza min fadli rabbi. Kemampuan-kemampuan yang tadi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafon granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada ya, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada ya. 6 Syuhada dipasang di sini. 6 Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000 kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat dah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding
gerbang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2, dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.